Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu yang mulia ini, menjadi tanda bahwa kita dikehendaki Allah orang yang mendapatkan kebaikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Qadariyah. Adapun kaum Qadariyah maka yaitu 12 kaum, 12 kelompok. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan di dalam hatinya bahwa kudrat hamba yang baharu memberi bekas ia pada segala af'al hamba, memberi bekas pada segala perbuatan hamba yang ikhtiariyah, perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh hamba. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan dan usaha yang hasil dengan ikhtiar, sekaliannya asar kudrat, bekas kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba, sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah artinya langsung, atau dengan tawallud lahir atau timbul, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Keyakinan yang seperti itu kufur. Pada mazhab ulama mawara'an nahar mutlaqa dan pada mazhab jumhur ulama adalah i'tiqad itu kufur jika diharuskan oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadikan segala perbuatan. Nah, jadi di antara kelompok Qadariyah yang 12 itu, ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa hamba mempunyai kekuatan, hamba mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi ujarnya hamba ada mempunyai kekuatan, hamba mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu, sama ada mubasyarah secara langsung atau tawallud. Nah, contoh mubasyarah seperti hamba menggerakkan jari. Nah, hamba menggerakkan jari.
Nah, jadi mereka meyakini bahwa hamba ada diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan, kekuasaan yang disebut dengan kudrat hadisah. Kudrat hadisah. Jadi ujarnya Allah ada menjadikan kekuatan, kemampuan pada diri hamba. Nah, sehingga dengan kekuasaan, kekuatan yang Allah berikan pada hamba tadi, hamba itu bebas untuk melakukan sesuatu tanpa adanya campur tangan Allah Ta'ala. Jadi yang berbuat itu semata-mata adalah hamba. Allah sedikit pun tidak terlibat, kadada ikut campur dengan terjadinya perbuatan daripada si hamba tadi. Nah, sama ada perbuatan itu mubasyarah atau tawallud. Nah, contoh mubasyarah, hamba dengan kudratnya, dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada hamba tadi, hamba itu mampu untuk menggerakkan jarinya. Jadi yang menggerakkan jari itu ujarnya adalah hamba. Jadi dikatakannya kudrat hamba itu memberi bekas. Dan Allah sedikit pun tidak ada campur tangan. Allah tidak ada terlibat di dalam terjadinya gerak jari itu. Jadi semata-mata yang menggerakkan jari itu adalah hamba. Atau tawallud. Nah, tawallud itu misalnya di jari ada cincin. Nah, di jari ada cincin. Jadi begitu hamba menggerakkan jari, maka cincin yang ada di jari ini bergerak juga. Nah, ujar orang-orang yang berpaham qadariyah, yang menggerakkan cincin itu bukan Allah. Jadi gerak jari, gerak cincin itu diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah, yang menggerakkan cincin, yang menggerakkan jari semata-mata adalah Allah Ta'ala. Adapun hamba itu hanya bisa berusaha, hamba hanya bisa berikhtiar. Yang berbuat pada hakikatnya semata-mata adalah Allah Ta'ala. Nah, itu keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah. Jadi qadariyah ini bertolak belakang, bertentangan dengan Jabariyah. Nah, kalau Jabariyah itu melulu Allah Ta'ala, semuaan Allah. Nah, kalau Qadariyah melulu hamba. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diantara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, jadi ada di antara 12 kelompok Qadariyah itu, ada di antaranya yang berkeyakinan bahwa kudrat hadisah, kemampuan, kekuatan yang diberikan Allah pada hamba, nah kekuatan itu memberi bekas. Artinya dengan kudrat, dengan kekuasaan yang Allah berikan pada hamba tadi, hamba itu bebas untuk berbuat. Jadi semuaan perbuatan yang timbul pada diri hamba itu semuaan diciptakan oleh hamba, ujarnya. Ujar orang yang berkeyakinan qadariyah tadi. Jadi yang sembahyang hamba, yang makan hamba, yang berjalan hamba, yang melakukan dosa hamba, semuaan perbuatan hamba itu diciptakan oleh hamba itu sendiri. Nah, sedikit pun Allah Ta'ala tidak ada terlibat, tidak ada campur tangan dengan terjadinya perbuatan pada diri hamba tadi. Nah, sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ada memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berusaha, sehingga kita bisa berikhtiar. Nah, tetapi usaha dan ikhtiar kita untuk melakukan sesuatu itu sedikit pun kada memberi bekas. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar. Yang berbuat itu pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Tetapi karena pada diri kita ada usaha, nah sehingga perbuatan itu dinisbahkan kepada diri hamba.
Padahal pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu semata-mata Allah Ta'ala. Nah itu kita ahlu sunnah wal jamaah. Dan setengah daripada mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa syaitan itu berdapat ia akan Tuhan, dari karena tiada baginya wujud yang nyata, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Nah ada juga di antara 12 kelompok kaum Qadariyah itu yang meyakini di dalam hatinya bahwa syaitan itu ada mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Berwujud, ada, tapi kada bisa dilihat. Nah, jadi ada di antara kelompok kaum Qadariyah itu yang berkeyakinan bahwa syaitan ada mempunyai kesamaan dengan Allah Ta'ala. Syaitan ada mempunyai sifat yang disifati oleh Allah Ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Kenapa? Karena menyebabkan ada dua yang qadim, sedangkan yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dua sudah di antara i'tiqad sesat kaum Qadariyah. Nah kemudian sebagai tambahan yang pertama tadi, orang yang berkeyakinan bahwa kudrat hamba itu memberi bekas, bahwa kekuatan, kemampuan yang Allah berikan kepada hamba, kemampuan itu memberi bekas pada terjadinya sesuatu, sehingga hamba dengan kudrat yang Allah berikan kepada si hamba tadi, hamba itu bebas untuk berbuat sesuatu tanpa ada terlibat campur tangan Allah Ta'ala. Nah bagaimana orang yang berkeyakinan macam itu? Nah menurut ulama mawara'an nahar, mawara'an nahar itu nama benua, di antaranya di situ Samarkand, kemudian Tajikistan, Uzbekistan. Nah menurut ulama mawara'an nahar, orang yang berkeyakinan seperti itu kafir. Nah sedangkan menurut mazhab jumhur ulama, i'tiqad yang demikian itu kada kafir, tetapi sesat, i'tiqadnya bid'ah. Nah kecuali kalau dikatakannya bahwa Allah Ta'ala itu lemah daripada menjadikan segala perbuatan hamba. Kecuali diyakininya bahwa Allah itu lemah daripada menjadikan perbuatan hamba. Nah kalau itu diyakininya maka kafir. Kalau hanya mengatakan bahwa kudrat hamba itu memberi bekas, yang berbuat itu semata-mata adalah hamba, tidak ada campur tangan keterlibatan Allah Ta'ala, menurut ulama, menurut jumhur ulama, keyakinan macam itu kada kafir, tetapi sesat, bid'ah, kecuali dibolehkannya, diharuskannya bahwa Allah Ta'ala itu lemah daripada menjadikan segala perbuatan hamba. Nah sedangkan menurut ulama mawara'an nahar, keyakinan yang seperti itu kafir. Kenapa jadi kafir? Berarti ada yang berbuat di alam ini selain Allah Ta'ala. Berarti ada terjadi di alam ini sesuatu yang kada diciptakan dan kada dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi ujar ulama mawara'an nahar kafir, orang yang berkeyakinan macam tadi. Contoh ubat misalnya. Nah, orang yang meyakini di dalam hatinya ubat itu bisa menyembuhkan, maka orang itu kafir. Nah, ujarnya ubat ini bisa menyembuhkan sakit kepala, ubat ini bisa menyembuhkan sakit gigi. Nah itu diyakininya di dalam hatinya. Nah orang yang berkeyakinan macam itu kafir. Yang kedua, orang yang meyakini obat itu menyembuhkan bersama-sama dengan Allah.
Jadi kalau ubat aja kada bisa ujarnya. Jadi ubat dan Allah. Nah, yang kedua, orang yang meyakini ubat itu menyembuhkan bersama-sama dengan Allah, maka orang itu kafir karena menyekutukan Allah Ta'ala. Yang ketiga, obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah jadikan pada obat itu. Nah ini iya qadariyah. Ujarnya obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah jadikan pada obat itu. Kada ada lagi campur tangan keterlibatan Allah Ta'ala dalam menyembuhkan penyakit tadi. Sakit kepala, kemudian diambilnya budrik atau panadol, minum obat. Lalu diyakininya dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Karena di obat ini Allah jadikan kekuatan, sehingga dengan kekuatan yang Allah letakkan pada obat tadi, obat itu bisa menyembuhkan. Nah ini apakah orang yang beriktikad macam ini kafir atau kada, itu khilaf ulama. Menurut ulama mawara'an nahar, orang yang berkeyakinan macam itu kafir. Sedangkan menurut jumhur ulama kada kafir, tetapi sesat dan bid'ah iktikadnya. Nah kemudian yang keempat, orang yang meyakini obat itu tidak bisa menyembuhkan. Ujarnya obat kada bisa menyembuhkan. Obat itu hanya sebab. Tapi bila ada obat, ada sembuh. Bila ada sebab, ada musabab. Nah ini pun i'tikad yang sesat juga. Bujur, ujarnya obat hanya sebab. Obat kada bisa menyembuhkan. Cuman ujarnya bila orang minum obat sembuh. Bila makan kenyang. Nah bila ada sebab, ada musabab. Maka i'tikad yang demikian pun sesat juga. Nah kemudian yang kelima, orang yang meyakini di dalam hatinya obat itu hanya sebab, dan sebab itu tidak memberi bekas, yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala, dan Allah mampu menyembuhkan tanpa sebab. Nah ini i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi kita meyakini obat itu hanya sebab, dan sebab itu tidak memberi bekas. Obat tidak memberi bekas untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala, dan Allah mampu menyembuhkan tanpa obat. Itu yang diyakininya dalam hati, maka itu i'tikad yang selamat, i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Nah kalau diucapkan kada apa-apa. Ujarnya minum obat nyaman ikem ampih sakit kepala, kada apa-apa itu. Ada kawan garing, ujarnya minum budrik nyaman ampih sakit kepala. Nah kalau diucapkannya itu kada apa-apa, asal jangan sampai ke dalam hati. Yang berbahaya, yang merusak dengan keimanan itu apabila diyakini di dalam hati. Apabila kita meyakini dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat, atau yang menyembuhkan itu obat bersama-sama dengan Allah Ta'ala, maka itu nang merusak iman. Nah kalau sekedar ucapan itu kada apa-apa. Sekedar ucapan kada apa-apa. Minum obat supaya ampih sakit gigi, minum obat supaya ampih awak panas, kada apa-apa itu. Asal jangan diyakini di dalam hati bahwa yang menyembuhkan itu adalah semata-mata obat. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah, perbuatan hamba itu, pak kudrat hamba itu kadang memberi bekas. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah, sekali lagi, kudrat hamba, kekuasaan, kekuatan yang Allah jadikan pada diri hamba, nah itu sedikit pun kadang memberi bekas dengan terjadinya suatu perbuatan. Sedikit pun kadang memberi bekas. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar. Yang menciptakan segala perbuatan hamba itu adalah Allah Ta'ala. Nah tapi karena
pada hamba ada usaha, pada diri hamba ada ikhtiar, maka perbuatan itu dinisbahkan kepada hamba. Kan Allah di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah. Jadi yang beribadah itu kita, tapi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Artinya kita bisa beribadah itu pertolongan Allah Ta'ala. Nah sedangkan orang Qadariyah itu inya kada ingat wa iyyaka nasta'in, tuh inya kada ingat, hanya iyyaka na'budu. Jadi semuaan hamba, yang sembahyang hamba, yang mengaji hamba, yang berzikir hamba. Nah sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sembahyang, kita berpuasa, kita berzikir, tetapi kita bisa beribadah itu semata-mata karena pertolongan Allah Ta'ala. Nah itu Qadariyah ini kada ingat itu, kada ingat wa iyyaka nasta'in. Nah kemudian, dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa yang menjadikan segala kejahatan itu kita atau syaitan jua, dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu, keyakinan hati yang demikian itu kufur. Nah ada juga di antara kelompok Qadariyah yang 12 yang berkeyakinan bahwa yang menjadikan segala kejahatan itu adalah hamba atau syaitan. Jadi perbuatan-perbuatan jahat itu diperbuat oleh hamba, dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala. Tetapi perbuatan-perbuatan baik yang timbul pada hamba itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Nah maka i'tiqad yang demikian itu kafir juga. Nah sedangkan kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua perbuatan hamba itu dijadikan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul kullun min indillah, katakan olehmu wahai Rasul, semuanya itu dari sisi Allah. Jadi semuaan perbuatan hamba, baik itu perbuatan taat atau perbuatan jahat, semuaan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sedangkan i'tiqad keyakinan kaum Qadariyah, apabila perbuatan baik itu dijadikan Allah Ta'ala, apabila perbuatan jahat itu diciptakan dan dijadikan oleh hamba. Nah itu pun kafir juga. Nah tetapi kalau untuk diucapkan memang seperti ini. Nah jadi bedalah antara apa yang kita ucapkan dan dengan apa yang kita yakini. Nah kalau yang kita ucapkan memang seperti ini, yang baik kita sandarkan, kita nisbahkan kepada Allah. Nah sedangkan yang jahat itu kita sandarkan, kita nisbahkan kepada diri kita. Itu memang macam itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu Allah bisa berbicara mengenai adab, Allah bisa berbicara tentang hakikat. Nah ketika Allah berbicara tentang hakikat, Allah mengatakan kullun min indillah, semua itu daripada Allah. Ini hakikat. Perbuatan hamba baik taat atau maksiat, semuaan diciptakan dan dikehendaki oleh Allah. Ini ketika Allah berbicara tentang hakikat. Tetapi ketika Allah berbicara tentang adab, maka yang disandarkan, yang dinisbahkan kepada Allah itu sesuatu yang baik. Nah sedangkan sesuatu yang jahat itu dinisbahkan oleh Allah kepada hamba. Ini adab. Nah jadi kadada antara ayat Al-Quran itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kita letakkan ayat itu sesuai dengan tempatnya masing-masing.
Oh ini berbicara tentang adab, oh ini berbicara tentang hakikat. Nah sedangkan qadariyah kada, itu padahal bagian daripada adab, tetapi itu yang diyakininya di dalam hati. Jadi kada boleh kita, haram hukumnya menisbahkan yang jahat itu kepada Allah Ta'ala, kada boleh. Nah itu adab kita. Tetapi kalau keyakinan kita semuaan daripada Allah Ta'ala, itu itikat kita. Apapun perbuatan hamba semuaan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi adab kita, ketika kita berbicara yang baik kita nisbahkan kepada Allah, yang jahat kita nisbahkan kepada diri kita. Itu bagian daripada adab. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa untung baik dan jahat tiada daripada Allah Ta'ala. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur juga. Jadi ujarnya yang baik, yang jahat itu bukan daripada Allah Ta'ala, tetapi daripada makhluk. Nah maka itu pun juga, keyakinan yang seperti itu pun juga kafir. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa berbuat ibadah itu sia-sia juga. Karena yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azal dan pada perut ibunya. Dan yang celaka itu barang siapa yang celaka pada azal dan pada perut ibunya. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur, karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Nah jadi ada di antara kelompok Qadariyah yang berkeyakinan bahwa melakukan ibadah itu sia-sia ujarnya. Kada hagan napa sembahyang, kada ada gunanya puasa Ramadan, kada ada gunanya mengeluarkan zakat. Karena orang yang berbahagia, orang yang beruntung itu ujarnya ialah orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala beruntung. Orang yang celaka itu adalah orang yang sudah ditakdirkan Allah orang itu menjadi celaka. Ujarnya sebelum kita lahir kita ini sudah dicatat, sudah ditulis oleh malaikat apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Jadi semuaan kita ini ujarnya sudah ada takdir masing-masing. Ujarnya kalau takdir kita ke surga, nang kayak apakah gawian kita? Kada bersembayangan, kada melakukan ibadah apapun, amun takdir kita ke surga ujarnya. Nah ini i'tiqad yang sesat, i'tiqad yang di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ini pun sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat lawan Nabi. Ujar Nabi, semua urusan telah selesai. Orang-orang yang ahli surga sudah ada catatannya, tulisannya. Orang-orang yang ahli neraka sudah ada nama-namanya. Yang ini kada berubah, kada bertambah, kada berkurang, dan ini pun sama, kada berubah, kada bertambah, dan kada berkurang. Lalu ujar sahabat mendengar itu, afala nattakil. Amun kaya itu sahabat kita tawakal lagi. Amun setiap orang sudah ada takdirnya, amun kaya itu tawakal lagi, pasrah lagi, kada usah melakukan amal ibadah. Lalu ujar Nabi, la, kada Nabi jangan. I'malu, beramallah kalian Nabi. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu kata Nabi diciptakan bagi sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Artinya orang yang ditakdirkan Allah beruntung, nah Allah mudahkan orang ini untuk melakukan amal-amal ibadah. Jadi kalau ini orang ditakdirkan Allah orang yang beruntung, orang yang pacangan menghuni surga, ini orang dimudahkan oleh Allah Ta'ala menjalani jalan untuk menuju surga. Bila urusan ibadah pina nyaman orang ini. Padahal kesibukan banyak. Mulai subuh sampai kemarian banyak kesibukan.
Tapi kesibukannya itu sedikit pun kadada membuat dia lalai daripada Allah Ta'ala. Bila sampai jadwal sembahyang, masuk waktu sembahyang, ada pengajian, kawa hadir, padahal sibuk orangnya. Tapi kalau urusan ibadah selalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini alamat tanda bahwa orang ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang beruntung. Nah, sedangkan orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi orang yang celaka, dimudahkan Allah Ta'ala juga jalan untuk menuju neraka itu. Nah, kemudian diantara alasan yang lain kenapa orang yang mengatakan bahwa melakukan ibadah itu sia-sia, orang yang mengatakan demikian itu menjadi kafir, karena ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Nabi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kewajiban sembahyang 5 waktu, menyampaikan kewajiban puasa Ramadan, menunaikan ibadah haji, itu dipadahkannya sia-sia. Jelas itu kafir, ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mengingkari nang wajib, kita menghinakan yang sunnah aja bisa membuat orang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Apalagi mengingkari yang wajib, mengatakan bahwa ibadah itu sia-sia. Nah, jadi itu di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tadi dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa berbuat ibadah itu sia-sia juga. Karena yang berbahagia itu, yang beruntung itu, barang siapa yang berbahagia pada azal dan pada perut ibunya. Jadi orang yang beruntung itu orang yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala beruntung. Sebelum dia lahir sudah ditulis oleh malaikat, ini orang yang beruntung. Jadi ujarnya amal ibadah itu kedegesan apa lagi? Sia-sia kita melakukan amal ibadah. Dan itu ada ucapan-ucapan nangka itu orang-orang nangka tinggian, orang yang luput belajar tentang ilmu hakikat. Ajarnya kadegesan apa kita ini melakukan ibadah? Kadegesan apa sia-sia kita melakukan ibadah? Kada perlu sembahyang, kada perlu puasa Ramadan, kada perlu berzakat, naik haji. Kalau kita ditakdirkan beruntung, kita beruntung. Kalau kita takdirnya celaka, iya celaka. Kayak apapun kita melakukan amal ibadah. Nah, ini luput mengatakan amal ibadah sia-sia. Padahal di dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amal kebaikan seberat biji sawi, dia akan melihat balasan kebaikan itu. Kadada amal ibadah kebaikan itu yang sia-sia, kadada, pasti akan kita dapati balasannya. Dan memang perlu kita ingat bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu kada menjamin kita masuk ke dalam surga. Kita melakukan ibadah itu melaksanakan perintah Allah. Sedangkan urusan apakah kita masuk surga atau kada, itu urusan Tuhan. Kita melakukan ibadah itu menjunjung perintah Allah Ta'ala. Jadi kada sia-sia. Kada kawa dipadahkan melakukan amal ibadah itu sia-sia, karena setiap orang sudah ada takdirnya. Kada kawa dipadahkan sia-sia. Kita melakukan ibadah itu menjunjung perintah Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Allah sudah mengatakan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, ay tafsirnya al-muti'in. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat taat. Nah, itu. Jadi rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat taat. Jadi orang yang melakukan amal ibadah, orang yang melakukan taat, itu ada tanda bahwa ini orang dikehendaki oleh Allah, orang yang beruntung, orang yang min ahlil jannah. Dan yang celaka itu barang siapa yang celaka pada azal dan pada perut ibunya, maka i'tiqad yang demikian itu kufur, karena bertentangan dengan
nas Al-Quran dan hadis dan ingkar dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya menafikan sirat. Diberitahukan kepada seluruh jamaah berataan bahwa malam Ahad yang akan datang kita libur, kemudian diteruskan malam Ahad berikutnya. Jadi malam Ahad yang akan datang majelis kita liburkan dahulu sekali. Nah, karena mungkin banyak di antara jamaah jiran kita, keluarga kita yang hadir haulan di sekumpul. Kan malam Ahad itu menjelang haul di sekumpul. Mungkin ada yang berangkat hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, jadi kita liburkan dahulu. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير اللهم أكرمنا بالفهم وارزقنا بالعلم والحكمة والأكل وهمة العالية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم